Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika nukisat asnamu syirkin wa bina syirkin tasadda famalan nurun nawari amma lal kauni ajma Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban ahlan wa sahlan bika ya dzal qadril arfa ya imama lirrisalaman bihil afatu tudfa Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika anta fil hasyri maladun la taqulul khalqi tafza wa yunaduna tara ma gadadaha min lina Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah marhaban fala anta fatasjud marhaban wa tunada syafa'atu syafa marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban gadda Husain wa bika rahmanu nasal marhaban marhaban wa ilahul arsy asma marhaban 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 ya
لنا بالمصطفى جماع مرحبا 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 يا نور العابدين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهر وآله وصحابه مسنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita bisa bertemu lagi di majelis yang penuh dengan berkah ini, majelis as-salihin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita berkumpul bersama kaum salihin dan mudah-mudahan Allah jadikan generasi kita generasi salihin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita tawakuf sementara, diberhentikan sementara, bukan berarti berhenti mengaji, bukan berarti berhenti ibadah, melainkan kita bakalan sibuk sendiri-sendiri masing-masing untuk menjalankan sebuah ibadah yang sangat luar biasa, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahkan di sisa bulan Rajab, di bulan Sya'ban, mudah-mudahan Allah sampaikan di bulan suci Ramadan. Allah terima amal kita yang sudah lewat dari bulan Sya'ban, dari bulan Rajab. Amin ya rabbal alamin. Dulu kita orang tua dulu tuh kalau udah mau masuk bulan Ramadan sengaja emang majelisnya ditawakuf gitu ya, dengan alasan mereka bakalan khataman Quran sendiri-sendiri, dia punya wiridan sendiri-sendiri di bulan suci Ramadan. Bukan berarti berhenti ngaji, bahkan justru kalau udah masuk bulan Ramadan walaupun majelis rutinnya itu ditutup, tapi ada istilahnya namanya ngaji pasaran kalau kata orang Jawa atau orang pinggiran sini nih Banten, dia punya ngaji pasaran namanya. Ngaji pasaran itu semacam doroh, dia punya target menghatamkan kitab. Gitu. Ngajinya mulai habis asar,
mulai dari habis asar sampai menjelang maghrib. Terus kemudian ngaji lagi habis subuh sampai isyraq, begitu ya. Jadi banyak khatamin daripada Al-Quran dan juga kitab-kitab. Dia baca syarat aja, baca syarat tuh maksudnya bacanya ngebut begitu ya. Paling dia jabarkan beberapa kalimat saja. Tapi memang itu kebiasaannya orang-orang soleh dulu begitu. Jadi kenapa ditawakufkan? Karena ada sebuah bulan yang itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan di bulan Sya'ban ini kenapa kita baca Maulid? Karena ini bulan yang mana Allah turunkan ayat yang mulia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Itu ada riwayat turun tepat di malam nisfu Sya'ban. Yang kemarin kita sudah lewati malam nisfu Sya'ban, mudah-mudahan Allah terima, Allah ampunin dosa kita. Karena yang hidupin malam nisfu Sya'ban wajabat lahul jannah, maka wajib dia masuk ke dalam surga, kan diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malam turun ayat yang mulia, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Allah yarhamuh, pernah menukil tentang pendapatnya, perkataannya Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, tentang ayat tersebut innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwa ayat tersebut menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Adam. Waktu Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kisahnya masyhur di dalam Al-Qur'anul Karim. Dipanggil seruan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Makna sujud di sini adalah takzim, penghormatan kepada Nabi Adam. Karena dulu belum ada pengharaman atau haramnya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya fasajadal malaikatu illa iblis. Semuanya pada sujud kecuali iblis. Pada saat sujud ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala imtinanan. Apa arti imtinanan? Yaitu bentuk ujian dari Allah untuk seluruh makhluk dari kaum malaikat. Ingat, kaumnya siapa? Malaikat saja. Jadi dasarnya iblis itu dari malaikat, karena itu kalimatnya fasajadal malaikatu illa iblis. Jadi iblis pada hakikatnya dia bagian dari malaikat. Cuman dia sombong, dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kenapa? Karena ente telah ciptakan saya dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Masa api sujud sama tanah, begitu. Dan itu bentuk ujian dari Allah, bukan semata-mata kemuliaan kepada Nabi Adam, tapi bentuk ujian dari Allah. Apakah masih tetap istiqomah sujud kepada Allah dengan cara Allah memerintahkan sujud penghormatan kepada Nabi Adam atau tidak? Tapi kalau Nabi Muhammad SAW ketika turun ayat ini, bentuknya benar-benar kemuliaan, murni penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang hebat ini bukan hanya golongan malaikat, tapi seluruhnya. Mulai dari Allah Subhanahu wa taala, memulai dirinya innallaha, terus para malaikat wa malaikatahu, terus yusholluna, yaitu senantiasa bersolawat. Kalau itu Nabi Adam kejadiannya udah lewat, itu juga cuma satu malam aja. Nah, sampai sekarang kita cuma mengenang aja, tapi kisah itu masih ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau kemuliaan innallaha wa malaikatahu dari mulai ayat ini turun sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah, Allah senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah masih solawat, terus kemudian para malaikat masih solawat, baru ngajak orang mukmin
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada para nabi dan rasul, termasuk Nabi Adam alaihi salam. Terus kemudian sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Ini bulan luar biasa, dilipat gandakan setiap amal ibadah. Orang dulu seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dia kumpulkan anak-anaknya, dia bilang gini, apakah ente ada yang mau jual waktunya buat saya? Begitu ya, jual waktu kan gak ada. Orang masing-masing sudah punya porsinya 24 jam dalam sehari semalam, nggak ada yang bisa dijual waktu. Cuman Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pengen membeli waktu karena dia pengen tambah lagi amalannya. Padahal waktunya dia udah sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk Ramadan udah sibuk, bagaimana udah masuk Ramadan. Makanya kadang ditanya, ente targetnya apa Ramadan kali ini? Mau khatamin Quran berapa kali? Begitu. Sama kayak stasiun televisi, dia pada sibuk persiapan Ramadan, udah banyak tayangin iklan-iklan sirup, ya enggak? Itu dulu sirup kagak kelihatan tuh iklannya, mana dia tuh. Ngapa sekarang udah kelihatan tuh. Begitu ya. Oh, iklan ntar lagi Idul Fitri udah ada. Tayangannya ini udah sibuk menjelang sahur, menjelang buka. Bener gak? Belum yang zuhurnya. Kalau stasiun TV, dia punya sibuk dengan programnya masing-masing. Program kita apa? Yang bako, yang kekal. Program kita apa yang akan persiapkan untuk masuk di bulan suci Ramadan. Maka dari itu nggak semuanya bisa masuk bulan suci Ramadan. Ada yang di akhir Syaban dia meninggal, begitu ya. Ada yang masuk malam pertama dia udah meninggal. Jadi jangan dikira waktu itu kita bakalan hidup sampai Ramadan. Jadi ini anggap ini akhir daripada Ramadan kita. Jadi supaya ibadahnya lebih giat lagi. Makanya orang-orang soleh itu dia punya target, minimal dia khatamin Quran, minimal dia punya sholawat zikir, begitu ya, dia khatamin. Minimal dia janji sama dirinya, pokoknya nih taraweh dia harus full. Kalau nggak bisa dilakukan malam hari, walaupun secara sendiri, yang penting dia kerjain tuh. Orang kita nih kalau udah ketinggalan yang taraweh yang di musola, yang di masjid yang mulainya 7:30, datang sampai rumah jam 8:30, kira-kira dia mau datang nggak tuh ke musola? Enggak, udah pada pulang kali Ustaz, kata dia gitu. Ya minimal nih kalau ente nggak datang ke musola, ente gelar sejadah juga di rumah ente, bikin sholat taraweh, oh gitu ya. Jangan sampai nggak di musola, ya udah libur semuanya, di rumahnya juga nggak dapat. Di malam kodok di waktu duha boleh, karena sholat taraweh merupakan sholat sunat muakkadah, sholat sunat zatil waqti, sholat sunat yang berhubungan dengan waktu, yang kalau lewat waktunya boleh dikobok, sama seperti qobliyah dan ba'diyah. Jadi boleh dikobok kalau udah lewat waktu. Walaupun afdolnya secara berjamaah, tapi boleh nggak dilakukan sendiri? Boleh. Daripada kagak sholat sama sekali, rugi banget tuh, begitu ya. Yang penting bukan cepetnya, yang penting bukan banyak jumlah rakaat, itu juga pasti. Tapi bukan berarti yang rakaatnya gue 23, lu 8 plus 3, berarti lu nggak masuk surga, gue yang masuk surga. Enggak juga. Begitu juga sebaliknya. Nggak bilang begitu, tapi yang paling khusyuk, makanya yang disiapin adalah hatinya, begitu ya. Jangan sampai Ramadan rusak hatinya. Bagaimana itu rusak tuh? Masih gedeg sama orang, masih syahna, masih musuhin orang, masih mutusin tali silaturahim, masih gak bakti sama orang tua, durhaka sama orang tua. Nauzubillah min dzalik. Makanya kemarin tuh dari malam nisfu udah minta maaf tuh sama orang tua, begitu ya, minta maaf sama temen, sama pasangan, begitu ya. Terus bukan hanya minta maaf, tapi dia udah punya target nih, berarti ini puasa ini nih saya harus menjaga mata, menjaga mulut,
dari ghibah, dari namimah, begitu ya. Jangan sampai tuh tangan kita ini sibuk nge-share yang nggak baik, nge-share yang belum tentu jelas, begitu ya. Akhirnya jadi fitnah. Hati-hati tuh, apalagi sekarang nih musim politik, hati-hati banget dah. Mendingan udah cukup terwakilkan oleh yang lain dan nge-share-nya, cukup sampai di ente aja, begitu ya. Illa kecuali, apalagi banyak tuh berita bohong. Pas kemarin malam nisfu, siapa orang yang mengabarkan malam nisfu maka dia akan masuk surga, begitu ya. Ada tuh yang kayak begitu tuh, hadis dari Nabi. Wah, parah banget tuh. Hati-hati. Kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang bohong atas namaku, maka dia akan siap tempatnya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga bohong atas nama Nabi, bohong atas nama guru, bohong atas nama habaib, atas nama kiai, hati-hati. Atas nama orang tua aja marah, begitu ya. Lu disuruh nyokap suruh ke pasar, padahal yang disuruh nyokap ente nih, tapi disuruh adiknya ini. Lu disuruh nyokap suruh ke pasar, suruh beli begitu ya. Padahal nyokapnya nyuruh siapa? Nyuruh dia, tapi dia bohong atas nama nyokap, karena kalau nggak dibilang pakai nama nyokap dia nggak mau berangkat, begitu ya. Hati-hati tuh. Pasti kalau nyokap tahu, lu jual nama gue, begitu ya. Begitu juga Nabi, hati-hati, jangan gampang ngucapin atas nama qala Rasulullah, al-hadis, jangan ya gitu ya. Kalau nggak benar lihat dari kitab, benar dengar dari guru, begitu ya, baru saya. Tapi kalau nggak begitu, mendingan jangan. Paham tuh ya? Jadi jangan karena broadcast akhirnya sotoy, jadinya sotoy. Tahu sotoy ya? Sok tahu, begitu ya. Hati-hati. Nah itu kita mulai puasa tuh, dari bab ngomong, bab mata. Soalnya banyak yang puasa cuman dapat lapar sama haus saja. Dia nggak dapat hakikatnya orang puasa. Dulu kita pernah diajarin selain puasa ngomong juga. Bisa nggak puasa ngomong? Susah banget deh. Ngomong kecuali yang perlu aja. Begitu ya. Misalnya meminta tolong ambilin apa yang mau makan, apa mau nunjuk gitu ya. Selebihnya nggak ngomong. Itu rupanya bagus di hati. Begitu ya. Dulu tuh guru Habib Umar ngajarin kita kalau mau masuk musim ziarah Nabiullah Hud di Sya'ban atau di musim ziarah khosah, ziarah khusus di waktu Muharram, itu ada ashab khusus, yaitu kawan-kawan kelas yang khusus dipilih untuk ngamalin yang namanya puasa ngomong. Kayak Siti Maryam waktu melahirkan Nabi Isa disuruh puasa ngomong, begitu ya. Ketika kalau ada yang nanyain fa asyarat ilaih, udah kasih aja petunjuk, suruh ngomong aja, nanya sendiri ame bayinya, begitu ya. Masya Allah. Akhirnya Nabi Isa ngomong sendiri, qala inni abdullah, saya ini adalah hambanya Allah. Ala kulli hal, kita belajar dari puasa ini naik kelas, naik level. Hatinya dibersihin, karena hati ini tempat mahal nadhar Rabb, tempatnya dilihatnya pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada dengki sama orang, hasud sama orang, terus kemudian musuhin orang atau memprovokasi untuk benci kepada seseorang atau golongan. Hati-hati. Sayang puasanya, sayang ente udah deket, ente udah punya hubungan yang kuat dengan orang-orang soleh, jaga ini, begitu ya. Dan insya Allah ada berkahnya, insya Allah ada sirnya. Itu yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Ibadahnya nggak banyak, cuman hatinya luar biasa, sofi. Akhirnya dapat Lailatul Qadar. Akhirnya dapat daripada pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Kesian kalau hatinya masih dengki, masih musuh, masih mutusin tali silaturahim, baca Yasin 3 kali balik malam nisfu, nggak diampunin dosanya oleh Allah. Masuk malam pertama di bulan suci Ramadan nggak diampunin, padahal malam pertama ini menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Makanya ntar pas masuk malam pertama, selain nawa itu sauma godin
an adai fardhi syahr Ramadan hadisanah lillahi ta'ala, kita juga niat nawaitu shauma jami' syahr Ramadan, saya niat puasa seluruh bulan suci Ramadan di tahun ini, begitu ya. Terus niatin juga, saya niat pengen qiyam Ramadan, yaitu salat sunat tarawih dan witir berjamaah seluruh bulan suci Ramadan, karena niat tempatnya di awal waktunya, di awal ibadahnya. Nah, awal ibadah yang pertama di bulan suci Ramadan malam pertama, niatin mau bayar zakat fitrah nanti. Ntar insya Allah dengan berkah niat itu, an-niyah matiyah, niyah itu jadi jembatan, diberikan kita taufik umur panjang bisa ngelakuin itu, begitu. Niat pengen sholat Idul Fitri itu dari malam pertama tuh niat begitu. Ntar niat mau puasa sunnah Syawal, begitu ya. Niat pengen hatamin Al-Quran, kalau kemarin 1 kali berarti sekarang 2 kali, kalau kemarin 2 kali 3 kali. Harus ada targetnya. Kalau nyari waktu yang kosong susah, alasannya kan anak sekarang kan begitu, nggak ada waktunya Ustaz. Malah justru ente harus ngeluangin waktu, begitu ya. Ente dulu waktu pacaran bisa tuh dibela-belain tuh ketemu, ya nggak? Masa sekarang nggak bisa dibela-belain? Lagi nunggu baca Quran, kan Quran bisa pakai HP, kan Quran bisa dibawa, begitu ya. Batal wudhu bisa mampir ke masjid, nggak ada istilahnya Ustaz saya nggak punya wudhu, Ustaz saya masih ada najisnya. Ini lu kagak bisa lu nggak belajar istinja. Nanti kita pernah bahas detail tentang masalah kalau kena najis secara yakin harus dibersihkan, pakai ada tuh demak dari situ ya, tapi kan suci, paham deh. Jangan sampai ada alasan lagi ente nggak wudu lantaran celananya najis, nggak ada itu bukan anak majelis, paham deh. Ala kulli hal, niatin begitu. Terus kemudian yang terakhir, niatin sebagaimana orang-orang soleh dulu mendapatkan sirnya Ramadan, mendapatkan lezat ibadah di bulan suci Ramadan juga dikaruniakan kepada kita, juga diberikan kepada kita. Semisal Habib Muhammad bin Hasan Jamrul Lail yang kalau baca Quran berasa madu di mulutnya, berasa susu di mulutnya, sehingga kalau dia puasa Ramadan baca Quran nggak berasa nahan lapar, nggak berasa nahan haus. Makanya dia sengaja tunda baca Qurannya di malam hari biar kayak orang-orang, sama kayak orang puasa begitu, nahan lapar. Jadi baca Qurannya yang bab wajib aja, diganti pagi hari sampai maghrib diganti dengan zikir selain bacaan Quran yang wajibnya doang dalam sholat. Sampai kayak begitu tuh, Masya Allah. Sampai beliau kalau baca Quran, orang yang hadir di majelisnya beliau nyium baunya madu, nyium baunya susu, sampai sifat maknawi sampai keluar dimensinya, sampai ke sifatnya jadi zahir. Maknawi itu apa? Gaib tuh ya, itu kan gaib tuh ya. Tahu gaib nggak? Nggak kelihatan. Kalau ente cari madu di mulutnya nggak ada, ente cari susu di mulutnya nggak ada. Tapi Allah buka tuh dimensi itu sampai berasa yang di luarnya itu kecium baunya madu, kecium baunya susu. Subhanallah. Orang soleh begitu baca Qurannya sampai manisnya begitu. Oh, kita baru 1 lembar udah kucek-kucek mata begitu ya. Ini salahin Quran, ini cetakannya yang kayak begini nih, begitu ya. Disalahin cetakan udah bener. Karena nggak biasa gitu ya. Cuman malu aja ngomong begitu. Begitu ya. Bisa karena terbiasa. Mulain dah. Minta sama Allah kekuatan istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan lezatnya ibadah insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan ini Ramadan paling berkah, Ramadan paling berkesan dalam hidup kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah pertemukan di bulan suci Ramadan dan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam taat, dalam istiqomah. Mudah-mudahan majlis kita ini selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah, dimakmurkan sampai yaumul qiyamah insyaallah. Mudah-mudahan diteruskan anak cucu keturunan kita insyaallah.
mudah-mudahan kampung ini terus dijaga oleh Allah dari musibah, dari keburukan, dari kebodohan, dari kesesatan insyaallah, dan diganti oleh Allah hidayah, dan diganti oleh Allah futuhal arifin, dan mudah-mudahan Allah tumbuhkan kaum solihin di tempat ini insyaallah, dan mudah-mudahan Allah perbanyak daripada orang-orang soleh di tempat ini insyaallah, dan mudah-mudahan majelis kita ini madhkurah inda malail a'la insyaallah, disebut di kalangan para malaikat yang di atas insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis ini asbab kita masuk ke dalam surganya Allah, asbab kita bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbab kita bisa nyambung kepada orang-orang soleh dari mata rantai sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat orang-orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, panjangan umur, sehat wal afiat, dan semuanya yang hadir di majelis ini mudah-mudahan diberikan sehat afiat, keberkahan waktu, keberkahan rizki, keberkahan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lindungi keluarga kita, Allah jaga daripada anak keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam sampai meninggal dunia husnul khatimah, sampai meninggal dunia gampang mudah mengucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahaqqiqina bihaqaiqi hasiran wa ma'nan zahiran wa batinan, anna Allah yubarik lana fima baqiya min Sya'ban wa yuballighna wa iyyakum syahr Ramadan sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam, wa yuwaffiquna wa iyyakum li idraki lailatul qadar allati khairun min alfi syahr, wa yahfadna wa iyyakum minal a'tham wa minal haram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli al-Qur'an wa ahli al-hadith wa ahli syari'ati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair wa ahli zaygi wad dhalal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ij'alna wa iyyahum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wal muflihin wal muttaqin indaka ya rabbal alamin. Sinin adrikna syahr Ramadan sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam fi khairin wa lutfin wa afiyah, wa alamana wa salafuna salih, wa alamana wa qutbuz zaman, wa alamana wa sahbil wilayah, wa alamana wa sayyidil habib marbisil fatihah, wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ولقد أشرت لنعطي من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتززنا بالمودة ها هنا نرفع أيديه فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرى، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا،
ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة Alhamdulillah Alhamdulillah Sallallahu alaihi wasallam Alaihi wa sallam Sebutin hajat Alhamdulillah Rabbil alamin Allahumma salli wa sallim Muhammad Allahumma inna nas'aluka kama sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'udzu bika min sa'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin qabul